طالما أصغر غرامي يا نور الوجود، طالما أصغر غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا ذهبي يا معدن الجود، وأنادي يا ذهبي يا معدن الجود، طالما أزكى غرامي يا نور الوجود، طالما أزكى غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا ذهبي يا معدن الجود، وأنادي يا ذهبي يا معدن الجود، ميتي أقصى مرامي أحد بالشهود، ميتي أقصى مرامي أحد بالشهود، وأرى باب السلام يا زكي الجدود، وأرى باب السلام يا زكي الجدود، طالما أزكو غرامي يا نور الوجود، طالما أزكى غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا ذهبي يا معدن الجود، وأنادي يا ذهبي يا معدن الجود، يا طراز الكون إني عاشق مستهام، يا طراز الكون إني عاشق مستهام، مغرم والمدح فني يا بدر التمام، مغرم والمدح فني يا بدر التمام، طالما أزكى غرامي يا نور الوجود، طالما أزكى غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا ذهبي يا معدن الجود، وأنادي يا ذهبي يا معدن الجود، اصرف الإعراض عني أدناني الغرام، اصرف الإعراض عني أدناني الغرام، فيك قد أحسنت ظني يا سامي الجود، فيك قد أحسنت ظني يا سامي العدود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا ذهبي يا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita semuanya masih diberikan banyak nikmat oleh Allah sehingga berkumpul kita semua dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan penuh semangat akan menyambut bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat afiat, diberikan panjang umur, diberikan kekuatan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, khususnya di bulan suci Ramadan yang sebentar lagi kita semua akan memasukinya insya Allah. Sebab mampune ki wis mampu kolok ya, wis mampu apa maning kolang kaling ya, wis mampu puasa. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan minggu kemarin kita bersama-sama belajar tentang niat ketika menuntut ilmu. Bersama-sama belajar tentang niat ketika kita berada di majelis ilmu. Sampailah kepada ucapan beliau, hiya dunya aqallu minal qalil wa ashikuha adhallu minal dhalil, tusimmu bisiriha gauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalil. Salah satu syair ini membahas tentang begitu hinanya yang namanya dunia, begitu tercelaknya yang namanya dunia, karena banyak manusia yang mengejar-ngejar dunia, dia lupa akan urusan akhirat. Boleh mengejar dunia, akan tetapi jangan sampai melupakan urusan akhirat. Waktunya sholat ya jangan ditinggal. Banyak mereka ngejar dunia tapi sholatnya ditinggal. Padahal dunia itu adalah yang sementara. Dunia adalah tidak akan kekal. Dunia tidak akan dibawa ke alam kubur, paling nganggo rebutan ahli waris. Ya, makanya orang yang cerdas, yang pinter ini, ketika kita mempunyai banyak dunia, maka gunakan dunia itu untuk diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Ada masjid sedang dibangun, taruh ya, sodako jariyah. Ada musola sedang direhab, taruh ya, amal jariah. Itu namanya orang cerdas. Artinya apa? Dunia yang kita miliki akan kita nikmati, terlebih nanti di alam akhirat. Tapi kalau orang nggak cerdas, dunianya banyak disimpan saja, nggak buat sedekah, nggak buat infak, nggak buat membantu orang lain, simpen boy sampai wonge lara innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Duniane ya angker ku masih anak ya, nganggo wong sejen. Naudzubillahi min dzalik. Ya makanya kalau kita menjadi orang pinter, yaitu punya dunia
kekalkan dunia tersebut dengan sedekah, dengan infak, ya, dengan membantu orang lain, dengan sedekah jariah. Ya, itu namanya kita sedang menikmati dunia. Bahkan menikmati dunia bukan hanya di alam dunia, di alam kuburnya dapat manfaat, sampai di akhiratnya akan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam syair dikatakan hiya dunya aqallu minal galil. Dunia itu adalah sesuatu yang sedikit dari yang paling sedikit, saking tidak ada harganya, ya, saking lakargane di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagian dunia ini ngarat-ngarat, ya, tapi di hadapan Allah dan Rasulnya dunia itu tidak ada harganya sama sekali. Justru lebih berharga ilmu daripada dunia. Kula sampean, ya, malam hari ini alhamdulillah duduk di majelis ilmu, mencari ilmu, inilah jauh lebih berharga daripada duniawi yang kita miliki. Alhamdulillah. Makanya Allah itu kalau memberikan ilmu, ya Allah pilih dulu orangnya seperti apa. Dipilih dan dipilah oleh Allah orang-orang yang cocok, yang pantas mendapatkan ilmu. Tapi kalau Allah memberikan dunia, beli milih maning, harapan muslim, harapan kafir, ya, harapan soleh, harapan toleh, harapan ahli ibadah, harapan ahli maksiat, semuanya diberikan dunia oleh Allah Subhanahu. Tapi ketika Allah ingin memberikan ilmu, Allah pilih manusia-manusia yang pantas mendapatkan ilmu. Alhamdulillah. Yang Allah jadikan kita semua senantiasa insyaallah istiqamah duduk di majelis ilmu. Amin ya rabbal. Wa ashiquha adzallu minadz-dzalil. Dan orang yang berebut terhadap dunia, ya, dunia nganggo rebutan, sampai tekang urusan, sampai tekang gulet, sampai tekang bunuh-bunuhan. Ana tablik akeh pirang-pirang. Ya, gara-gara dunia. Mereka yang berebut dunia adzallu minadz-dzalil, lebih hina daripada sesuatu yang hina. Sesuatu yang hina itu apa menurut kita? Babi misalkan. Ya. Hina babi itu. Orang yang berebut terhadap dunia lebih hina daripada babi. Rebutan dunia, ya, beli urus harapan halal, harapan haram, ya, sing penting oli nah, itu lebih hina daripada sesuatu yang paling hina. Tusimu bisihriha gauman wa tu'mi. Dunia akan membuat manusia tuli dan buta. Ya, akan membuat manusia tuli dan buta. Mulanya sampai tekang urusan, sampai tekang gulet, sampai tekang bunuh-bunuhan, ya, gara-gara dunia. Karena sihirnya dunia itu hebat, bisa membuat orang itu buta walaupun matanya melek, walaupun matanya melihat. Bisa membuat orang itu tuli walaupun telinganya masih berfungsi untuk mendengar. Tapi ya budeg dinasehati beli manjing, ya, budeg, ya, matane wis kaya wong buta, tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Naudzubillahi min dzalik. Fahum mutahayyiruna bilal dalil, dan mereka akan menjadi orang-orang yang bingung, ya, yang bingung tanpa alasan, bingung tanpa alamat, bingung tanpa dalil. Ya, bingung gara-gara dunia urusan, sehingga melakukan apa? Perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ning dunia bae wis mangmung. Apa maning ning kuburan. Ya, gara-gara dunia. Ning duniane bae wis keder. Kenapa keder? Ya aku mau kebenaran enggak bisa dilihat, kebenaran enggak bisa dilakukan, kebatilan enggak bisa ditinggal. Wis kayak wong keder. Ya, berapa banyak manusia-manusia yang terbawa oleh sihirnya dunia. Enggak pandang manusianya. Beli ustadzkah, beli kiaikah, beli ulamakah? Banyak di antara mereka yang tersihir dengan dunia. Wis beli ngurusi wong sejen, sing penting cair. Ya boleh. Sing penting awak dewek oli duit. Ya, harapan komentare mancing akal, tak beli mancing akal, beli urusan. Naudzubillahi min dzalik. Ini orang-orang yang seperti ini repot. Ya. Yang di dalam syair sebelumnya itu dikatakan fasadun kabirun alimun mutahattik wa akbar minhu jahilun mutanassik. Kerusakan yang besar. Pertama, orang yang alim tapi karep dewek. Tahu ilmu agama tapi karep dewek. Malah zaman sekarang ada yang mempunyai apa? Mempunyai rencana 300 ayat suci Al-Qur'an akan dihapuskan. Naudzubillahi min. Iya wong ku ya sekolah mah pada dubur-dubur kayak S1, S2, S Taylor, S apa maning. Kayak belajar tauhid ya. Ya padahal kalau ilmu tauhid itu kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada rasul-rasulnya, termasuk iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu. Artinya iman itu meyakini, mempercayai bahwasanya kitab-kitab itu adalah kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Semua isinya adalah kebenaran. Ya, Al-Quran isinya semuanya benar. Laka sing salah ku laka. Ya pendati anak wong sing ngomong salah, pikirannya sing salah. Ya naudzubillahi min. Ada wacana 300 ayat suci Al-Quran dihapuskan karena sudah tidak relevan. Ya, otaknya terlalu cilik wong kan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Mbu dibayar pira guna wong go. Nah, tadi wis lah. Sing penting cair apa bae bagian beli mancing akal ga. Ya, naudzubillahi min dzalik. Itulah dunia bisa mensihir manusia. Ya, sehingga melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanbaghi li ahli ilmi alla yadhul nafsahu bitama fi ghairil matma'. Dan seyogianya bagi mereka yang mempunyai ilmu, bagi ustadz, bagi kiai, bagi ulama, bagi tolibul ilim, bagi siapapun yang merasa punya ilmu, alla yadhul nafsah, jangan menghinakan dirinya. Dengan apa? Bitoma fi ghairil matma, dengan rasa yang rakus. Oh ya, kayak kurang baik. Rakus, kin pengen. Wis dipai kurang, wis dipai kurang, wis dipai kurang. Ya menusa mah kurang baik. Ya, menusa laka warge, menusa senantiasa kurang. Hatta zurtumul makabir, ke warge bakal wis mancing kuburan, wis wargan kan? Ya, bakal wis mancing kuburan, nembe wareg. Langka karena kepengenan ngumpulaken dunia, pengen duwe mobil sing bagus, pengen duwe omah sing mewah, langka. Karena wis wareg. Ya, tapi beda durung mancing kuburan ya laka warga itulah hawa nafsu. Ya maka beruntung bagi mereka yang bisa mencegah, yang bisa melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu ibarat seperti bayi. Kalau tidak disapi maka bayi itu akan senantiasa nyusu. Iya tak beli? Bocah cilik kah?
nyusu ning boke. Baka beli di sapi ya terus-terusan. Tekang gede ga anggar nyusu. Hawa nafsu ya seperti itu. Dituruti ya terus-terusan. Ya, terus-terusan kalau dituruti maka kita tidak akan pernah menang. Ya, dengan apa? Dengan hawa nafsu. Ya terus-terusan dibisiki, ya, diiming-imingi dengan sesuatu yang nikmat sesaat, padahal sesuatu itu menjerumuskan kita dunia sampai akhirat. Sehingga orang yang punya ilmu jangan hinakan dirinya dengan sifat yang rakus. Wa yahtariz amma fihi madhillatul ilm wa ahluh wa yakunu mutawadian, dan jadilah orang yang merendahkan dirinya, jangan menjadi orang yang sombong. Mentang-mentang punya ilmu, wah, akhirnya apa? Menyepelehkan orang lain. Jangan, karena di atas langit masih ada langit. Ya napira langit tuh. Iya, ding dhuwur langit masih ana langit. Ana wong pinter, ya pasti ada orang yang lebih pinter. Sing ngerasa ganteng, pasti ana wong sing luwih ganteng. Sing ngerasa ayu, pasti ana wong sing luwih. Nah itulah, jangan sampai sombong, maka jadilah orang yang mutawadhi, orang yang senantiasa merendahkan dirinya. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika beliau menjabat menjadi khalifah, beliau bepergian dengan budaknya ke negeri Syam. Ya, ada tugas negara. Khalifah, kalau zaman sekarang apa ya? Presiden. Ya, zaman sekarang presiden. Nomor 1 di negaranya. Ya, presiden ya. Ya, presiden. Khalifah. Umar bin Khattab pergi ke Syam sama siapa? Sama budaknya. Bahasa gampangnya sama pembantunya. Naik apa? Naik onta. Naik onta. Ketika dimulai berjalan, Umar bin Khattab naik di atas onta. Pembantunya membawa tali kekang onta sambil berjalan. Terus setelah beberapa jam dirasakan merasa lelah, gantian. Presidennya turun, pembantunya naik. Ya, presidennya turun lalu pegang tali kekang onta sambil berjalan, pembantunya naik di atas onta. Sudah lelah capek, gantian lagi, terus demikian sampai ketika sahabat Umar bin Khattab itu memegang tali kekang onta, di hadapannya ada apa ya? Balong lah ibarat kata. Jalannya sudah tidak bersahabat, ya becek ya banyu melulu. Tapi subhanallah nggak dilepaskan, tetap dipegang tali ontanya. Ini pembantunya di atas onta lagi enak-enak. Dipegang terus, bagian becek-becek, sendalnya dicopot, ditaruh nih kelak dikempit. Ya, sahabat Umar, presiden ketika itu. Khalifah. Tawadhu'nya seperti itu. Ya, sampai basah kuyup. Wah, ketika masuk ke negeri Syam disambut sama siapa? Sama gubernur. Ya, yang namanya kalau nggak salah Ubaidah bin Jarrah. Disambut. Sampai gubernur itu mengatakan, wahai khalifah, engkau ini nggak pantas seperti ini. Kenapa? Karena engkau ini datang ke negeri Syam ingin disambut sama pembesar negeri Syam. Engkau kok seperti ini, basah kuyup. Iya, sambil memegangnya apa? Tali kekang onta di atasmu, pembantumu, nggak pantas. Maka dijawab oleh Khalifah Umar bin Khattab, cukup sudah, kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita sudah masuk ke dalam agama Islam. Saya nggak peduli orang mau ngomong apa. Subhanallah. Ini salah satu tawadhu ya sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akulah sampean mengkonon tabligh.
Beli ya, aduh, aduh. Ya mudah-mudahan bisa meniru. Bahkan beli bisa niru yang mudah-mudahan digolongkan bersama mereka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya orang yang tawadhu itu kata Nabi, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan dirinya maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man takabbara khafadahullah. Barang siapa yang sombong maka akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di dalam satu kitab itu manusia itu ada rantainya masing-masing. Ada dua. Satu rantai menjurus ke langit ketujuh. Dan satu rantai lagi terus menjurus ke bumi yang ketujuh. Ketika orang tersebut tawadhu, merendahkan dirinya kepada Allah, kepada Nabi, kepada kaum muslimin, maka derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rantai ini kan ditarik terus sampai ke langit ketujuh, sampai ke surga yang paling tinggi insya. Tapi ketika manusia itu sombong, entah karena kekayaannya, entah karena ilmunya, entah karena jabatannya, maka rantai yang menjulur ke bumi yang ketujuh ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga naudzubillah direndahkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah di dunia sebelum akhirat. Maka berapa banyak orang-orang yang jabatannya tinggi tapi ya maaf digeguyu ning kula sampean ana teu beli akeh ya kan ning dunia baus kayang konon apa maning ning akhirat tinggi jabatannya tapi digeguyu nganggo lelucon kah ya ning dunia gini durung ngobrolin ning alam kubur apa maning ning akhirat nikmati sajalah ya bagi mereka-mereka yang menyombongkan diri mereka. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan akhlak yang mulia, dijadikan orang yang merendahkan diri kita, tawadhu, jauh dari sombong. Amin ya rabbal alamin. Wal ifah, dan bisa menjaga harga diri. Wa yu'raf dzalik fi kitabil akhlak. Hal itu bisa kita dapati di dalam kitab-kitab akhlak. Ya, kitab yang membahas tentang sopan santun, akhlak, budi luhur atau budi pekerti atau adab-adab. Nah, di situ ada semua. Tentang apa? Tentang tawadhu, tentang sombong, tentang ujub, tentang riya dan lain sebagainya. Ansyadani Syekhul Imam Al-Ustadz Ruknuddin Al-Ma'ruf bil Adib Al-Mukhtar syi'ran li nafsihi. Inna tawadhu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi. Sesungguhnya sifat tawadhu, sifat yang merendahkan diri, ya, itu salah satu sifat orang-orang yang bertakwa. Jangan mengaku takwa kepada Allah tapi masih ada rasa sombong di dalam hatinya. La yadkhulul jannah man kana misqala dzarrah min kibir. Tidak akan masuk ke dalam surga jika di dalam hatinya masih ada rasa sombong. Ya, buang jauh-jauh sifat sombong itu. Karena iblis, setan, dedemit itu ya, yang sebelumnya di alam surga gara-gara satu penyakit apa itu sombong, akhirnya dikeluarkan dari surga. Lah kita ini belum pernah masuk iya, wis pernah dulu mancing surga? Durung. Kalau bari iblis ya. Iblis kan bengening surga iblis go. Gara-gara sombong akhirnya apa terusir dari surga. Nah, kita jangan seperti itu ya. Belum pernah masuk surga ya. Maka jadilah manusia-manusia yang tawadhu, yang senantiasa merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Nabi dan juga kepada sesama manusia. Wa minal ajaib ujubun man huwa jahilun
fi halihi ahwa sa'idu amisyaqi. Dan termasuk keanehan, ya, termasuk keajaiban, aneh, ajaib. Apa itu? Kalau ada orang yang tidak tahu terhadap dirinya, apakah dirinya itu tergolong orang-orang yang bahagia atau tergolong orang-orang yang syaki, celaka. Ya, ada orang sombong, menyombongkan dirinya, padahal dia itu nggak tahu akhir hayatnya itu seperti apa, bahagia atau celaka, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kok bisa menyombongkan diri? Ya, padahal apa? Manusia itu dicipta oleh air yang hina, ya kan? Tumbuh jadi manusia kemana-mana membawa sesuatu yang hina. Gawa apa? Ya gawa kun kan? Ya, wis mati dikubur dan dipanganannya cacing. Nah, sehingga tidak pantas bagi manusia untuk menyombongkan diri. Sombong adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, tidak ada yang boleh selain Allah untuk menyombongkan diri. Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Kesombongan adalah selendangku, kata Allah, dan keagungan adalah sarungku. Faman naza'ani fihima, maka barang siapa yang mengambil salah satu dari keduanya, alqaituhu finnar wala ubali, aku akan masukkan dia ke dalam neraka dan aku tidak peduli. Na'udzubillahi min dzalik. Am kaifa yuhtam umruhu aw ruhuhu yauman nawa mutasafilun aw murtaqi wal kibriya li rabbina sifatun lahu makhsusatun fatajannabha wattaqi. Dan sombong adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala khusus. Ya, tidak ada selain Allah yang bisa memiliki sifat sombong. Fatajannabha wattaqi, maka jauhilah sifat sombong tersebut, jangan sampai nempel, ya, ke dalam hati kita. Wattaqi, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah manfaat daripada ilmu. Bagi mereka yang malas duduk di majelis ilmu, ya, sombong tanpa dirasa. Sombong itu sesuatu yang apa? Yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinasehati masih angger sombong, diwarai masih angger sombong, wis ketutup. Ya, kenapa? Karena tidak punya ilmu. Kita alhamdulillah duduk di majelis ilmu, tahu tentang hal itu, sehingga insya Allah kita jauhkan rasa sombong dari diri kita, insya Allah. Qala Abu Hanifah rahmatullah alaihi li ashabihi azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum, wa innama qala dhalik li'alla yustakhaffa bil ilmi wa ahli. Berkata Abu Hanifah, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, azimu amaimakum, perbesarlah imamah-imamah kalian, wa wasi'u akmamakum, dan luaskanlah apa ini namanya, lengan baju kalian. Ini merupakan satu kebanggaan bagi orang-orang yang punya ilmu, bagi ulama besar, ya, imamahnya besar, kemudian jubah ininya juga lebar. Ini merupakan satu kebanggaan. Beliau Abu Hanifah menganjurkan kepada para sahabatnya yang mana mereka adalah ulama-ulama besar, azimu amaimakum, perbesarlah imamah kalian dan luaskanlah apa ini namanya, lengan baju kalian. Apa tujuannya mengatakan hal demikian? Li'alla yustakhaffa bil ilmi wa ahli, agar para ulama itu
tidak direndahkan, ya, tidak ya, tidak dihinakan, tidak direndahkan. Artinya apa? Kalau kita menghadapi ulama, hormati, ya, agungkan, muliakan, karena mereka adalah pewaris Nabi. Anbiya sudah enggak ada, maka yang ada mereka, para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu yang datang dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dianjurkan bagi ulama, ya, untuk apa? Memakai imamah, memakai apa maning, jubah, gamis, sorban, ya, itu sunnah. Bagi siapa? Bagi mereka ulama. Ya, tapi kalau bagi kita, ya, begini sajalah cukup. Ya. Tapi bagi ulama-ulama, mufti yang ilmunya hebat, ya sunnah. Ya, pakai imamah yang besar, jubah, ininya juga baguslah, hebat, supaya tidak direndahkan oleh manusia. Wayan bagi li talibil ilmi ayah sula kitabal wasiyah. Dan dianjurkan bagi mereka yang menuntut ilmu untuk mendapatkan kitab tentang wasiat allati katabaha Abu Hanifah, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi Yusuf, untuk Yusuf bin Khalid As-Sumati, inda ruju' ila ahlihi yajiduhu mayatlubul ilm. Qad kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin Ali bin Abu Bakar qaddasallahu ruhahul aziz amaroni bi kitabatihi inda ruju' ila baladi fakatabtuhu wala budda lil mudarris wal mufti fi muamalatin nas minhu wa billahi taufiq. Itu adalah kitab-kitab wasiat dan kitab-kitab akhlak yang dikarang oleh diantaranya Al-Imam Abu Hanifah. Artinya kita dianjurkan untuk senantiasa membaca juga tentang apa? Tentang akhlak. Tentang akhlak. Jangan hanya fikih terus yang dibaca. Akhlaknya atau tasawufnya tidak sama sekali untuk dibaca. Nanti bisa apa? Bisa kacau. Ya, bisa kacau. Atau sebaliknya, tasawuf saja yang dipelajari, fikihnya enggak, juga bisa enggak karuan. Maka fikih dan juga akhlak atau tasawuf, ya, tasawuf itu apa? Yang mempelajari tentang hati, supaya hati ini luluh, hati ini bersih, hati ini lepas daripada penyakit-penyakit hati. Itu namanya tasawuf, ada di dalam kitab-kitab akhlak. Maka kita juga dianjurkan untuk mempelajari akhlak, ya, agar ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna, ya, ditambah dengan akhlak. Orang sholat itu sah-sah saja asal auratnya tertutup. Iya, tak beli ningsor dengkul dhuwure ningsol wudel toli sembayang sada beli sabli sata beli, ayo, sah-sah saja di atas pusar, ya, di atas pusar, ya, di bawah dengkul sabli. Tapi pernah beli sembayang mukonon? Iya. Kalau enggak dibarengi dengan akhlak, maka rusak. Ya, sah-sah sembayang mengkono, yang penting auratnya tertutup. Tapi los jajalah sholat nih masih jambi kayak kono, ribut. Oh ya. Pasti ribut kina aliran apa maningin nggih. Aja anak boy lia Eden. Ya, kenapa? Karena tidak dibarengi dengan akhlak. Ya, maka akhlak juga penting. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustad wa syarik wa thabat. Fasal membahas tentang memilih ilmu. Ya, memilih ilmu dan juga memilih ustad wa syarik, dan memilih teman.
memilih ilmu, memilih guru, dan memilih teman. Karena ini semuanya akan bersangkut paut. Ya, ilmu banyak macamnya. Mana ilmu yang harus kita dahulukan? Ya harus kita pilih. Ya tentunya ilmu yang kita butuhkan untuk ibadah. Seperti tentang sholat, tentang wudhu, ya sebentar lagi puasa, tentang puasa. Ya itu yang kita butuhkan dan itu yang kita pilih, namanya ilmu fikih. Ya diantaranya. Begitu juga ustadznya harus juga kita milih. Aja sampai Abu Janda dijadikan patokan. Ya, Abu siapa maning? Ustadz sing beli jelas, ya kita jadikan apa? Iya, naudzubillahi min. Ya kudu milih. Ya, wong ki mesantren ini ngendi bengene. Ya gurune sapa? Bener ta beli alirane iki. Ya, dipantau. Jadi kudu milih aja asal ustadz baik. Wasyarik, begitu juga teman. Ya teman kita bergaul. Aja asal baturan bari wong sing beli jelas. Sebab bebaturan iku ya nular. Kita setiap hari nongkrongnya di mana? Di toko parfum. Ya unggal dina mono bedolane. Ya pasti mambune wangi. Ana minyak anyar iki je minyak bagus gini. Wah mambune enak. Ya akhirnya apa ndulit. Kosok-kosok. Wah iya enak. Bagian beli tuku kah? Ya ndulit kosok-kosok. Wangi tak beli? Wangi. Kenapa? Karena bergaulnya bari tukang parfum. Tukang minyak. Tapi pedate wong dodo kening bengkel, be unggal dina dolane mau bengkel be. Ya wis. Mambu oli. Nah, ya, makanya berteman juga penting. Ya carilah teman yang menasehati kita, yang mengingatkan kita, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala insya. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yahtara min kulli ilmin ahsanahu. Seyogyanya bagi orang yang mencari ilmu untuk memilih ilmu yang baik, yang bagus. Wa ma yahtaj ilaih, dan ilmu yang paling dibutuhkan fi amri dinihi fil hal, di dalam urusan agamanya. Apa yang paling kita butuhkan? Yaitu tentang ibadah. Ya, itulah ilmu yang kita pilih dan kita dahulukan daripada yang lainnya. Wa yuqaddim ilmu tauhid, dan harus kita dahulukan ilmu tauhid. Ya, ilmu tentang apa? Keimanan. Makanya di dalam kitab Nailur Roja itu ya sebelum membahas apa? Tentang wudu, tentang balik, tentang sholat, di depannya itu dibahas terlebih dahulu ilmu tauhid, arkanul Islam, arkanul iman. Itulah ilmu tentang tauhid. Ya, siapa saja yang harus kita imani. Allah itu mempunyai sifat berapa, seperti apa. Nabi juga demikian. Alhamdulillah semuanya sudah kita lalui. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu, manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Yuqaddim ilmu tauhid, dahulukan ilmu tauhid. Wal ma'rifah billah, dan ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala bidalil, syukur-syukur dengan kita mengetahui dalilnya, baik akli maupun nakli, baik dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis. Ya, harus belajar dengan dalilnya. Kenapa? Fa inna imanal muqallid wa in kana sahihan indana lakin yakunu athiman bitarkil istidlal. Karena imannya orang yang muqallid, ya apa muqallid itu? Melu-meluan. Bok bapaknya Islam, anaknya tadi
Islam. Belajar ilmu agama beli. Kunarana melu-meluan kun go. Nah ya, banyak di antara mereka yang imannya mukallid. Ya wis apa jare mbok bapane lah. Mbok bapane Islam, melu Islam. Sah apa enggak iman seperti itu? Sah. Ya, sah-sah saja. Akan tetapi ya ingkana sahihan lakin yakunu athiman bitarkil istidlal. Akan tetapi berdosa kalau kita tidak mau mencari dalil, ya tidak mau mencari apa? Penguat dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau menuntut ilmu. Bok bapane Islam dadi Islam, dodok ning majelis ilmu beli gelem. Sah saja imannya tapi dosa. Ya karena tidak mengetahui dalil-dalilnya tentang Allah, tentang Nabi, tentang ayat suci Al-Qur'an. Akhirnya mengkonon kayak mau gak? Ya 300 ayat suci Al-Qur'an wacananya ingin dihapuskan. Ya naudzubillahi min dzalik. Bukan ku wonge weru ta beli. Wa yakhtarul atiq, dan kita dianjurkan untuk memilih ilmu apa atik itu? Ilmu kuno. Ilmu ulama-ulama kita aslafuna soleh. Ya. Ilmu atik, ilmu yang dahulu, ilmu yang kuno. Yang dikarang oleh ulama-ulama kita yang istiqamah, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Ibn Hajar. Ya. Dunal muhaddatsat, bukan ilmu-ilmu yang baru. Bukan ilmu yang baru, ilmu sing anyar-anyaran. Azan, traweh, bloling nganggo mik, wah ilmu anyar kin kieu saja ladeni gah. Enak ilmu pengen bae ulama aslafuna soleh. Yang kok bakal sholat jaga jarak semeter. Wah ilmu anyar kin ge. Wis kula sampeyan mah ilmu pengen bae, rapatkan barisan. Ya, setuju? Ya iya. Ajang ladeni wong anyar. Ya. Di dalam kitab nih ya, ambil ilmu dari ulama-ulama yang kuno. Aja wong-wong sing anyar ruwet. Ya qalu, mereka mengatakan alaikum bil atiq, hendaknya kalian berpegang teguh terhadap kitab-kitab kuno. Wa iyyakum wal muhaddatsat, dan awas hati-hati terhadap kitab-kitab yang baru. Oh, apalagi kitab-kitab terjemah zaman sekarang itu banyak dikarang oleh yang non ahlu sunnah wal jamaah. Wah kadang-kadang judulnya bagus, oh ya judulnya bagus, tapi dibuka isinya tahlilan bid'ah, muludan bid'ah. Wah kadang-kadang mengkonon ziarah kubur haram. Nauzubillahi min akun kitab-kitab anyar. Maka alhamdulillah yang kita semua malam hari ini istiqomah membaca kitab kuno. Ya, Ta'limul Muta'alim ini kitab kuno. Insyaallah selamat bahagia dunia kelawan akhirat. Amin ya rabbal. Wa iyyaka an tashtagila bihadzal jidal. Dan hati-hatilah jangan sampai kalian menyibukkan diri kalian untuk berdebat. Ya, untuk berdebat di peragat-peragat. Ya, hasilnya apa orang yang berdebat itu? Ya, kadang-kadang enggak ada hasilnya ya. Enggak ada orang yang kalah debat kemudian wis tobat. Ya. Langkah masih angker mungkin baik. Ahlu sunnah debat bari wahaboy misalkan. Ya kan? Debat kan wang weng. Wahaboy kalah ya angker wahaboy. Beli gelem anjing ahlu sunnah. Ya jangan sibukkan diri kita, buang waktu kita untuk jidal berdebat. Itu tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Alladzi dhahara ba'da inqiradil akabir minal ulama, yang mana perdebatan ini akan muncul setelah ulama-ulama besar meninggal dunia. Ulama bengen, bagian berbeda tapi tidak ada perdebatan yang berarti.
Imam Syafi'i dua guru Imam Malik. Syafi'iyah, Malikiyah, guru bari murid, beda madhab. Ya, tapi apa? Akur, saling memuji, saling menghormati. Sehingga ketika Imam Syafi'i itu duduk ya di majelisnya Imam Malik di belakang, kebalik, ketika gurunya Imam Malik duduk di majelisnya Imam Syafi'i, ya di belakang tiang itu selesai ditulis kenang-kenangan. Man arada ilman nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu yang berharga, maka hendaklah duduk dengan Imam Syafi'i. Ini yang ditulis oleh gurunya yang bernama Imam Malik. Dilihat tuh, waduh, tulisannya ini kelihatan seperti tulisan guru saya, siapa Imam Malik. Akhirnya apa, dibalas. Ya, kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidzu Malik. Bagaimana bisa menjadi hal demikian? Ya, karena saya ini termasuk muridnya Imam Malik. Saling memuji, saling menghormati, padahal berbeda. Zaman sekian beda, darahnya beli urusan. Ya tak beli. Jadi wis buang-buang waktu, wis nafsi baik. Ya, nafsi kau urusan ini akhirat bae konon. Ya, siapa sing bener, siapa sing salah. Angel-angel temen. Ya, itulah bedanya ulama-ulama dahulu dengan manusia zaman sekarang. Fa innahu yub'id 'anil fiqhi wa yudayyi al-umur. Karena perdebatan itu menghabiskan umur. Masih mending sisa umur kita gunakan untuk ibadah. Wa yurisul wahsya wal adawah. Dan perdebatan itu akan menimbulkan apa? Permusuhan. Coba kalau saling menghormati, wis enak. Ya, berbeda aliran. Wis aja ngobroli arilan, ngobroli bayar ga sarung pira, regak lampi koko pira, sira lagi menggawe apa? Ya, aja ngobroli aliran, kone gulet, gulet. Wis ngobroli be sing enak-enak lah. Ya, kopinya apa, jabure apa go. Ya, sing penting akur, akur. Daripada ngobroli aliran kine ngotot, diperagat-peragat. Ya, akhirnya apa? Kejadian umat Islam gampang untuk dipecah belah kan? Ya, kalau sudah terpecah belah ya wis tinggal mitesi bae. Naudzubillahi min dzalik. Tapi kalau umat Islamnya bersatu, damai, rukun, ya insya Allah menjadi kekuatan yang ditakuti oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa min asyratiz sa'ah, dan itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ini perdebatan itu termasuk tanda-tanda kiamat. Wartifa'il ilm wal fikih, dan juga diangkatnya ilmu. Karena ilmunya belum seberapa, akan tetapi saling keras dirinya, ya wis akhirnya ngotot kah. Ya, padahal kalau ilmunya luas, ya wis enak. Ya, pendate ilmunya luas, akeh ka enak, ngadepi siapa bae ku gampang. Kama warada fil hadis, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perdebatan itu sia-sia, membuang umur, ya, dan juga termasuk asratis saah, tanda-tanda kiamat. Sudah pegang saja apa yang kita yakini. Tapi selagi bisa dinasihati, selagi bisa diluruskan, luruskan. Kalau nggak bisa diluruskan, aja sampai dijak gulat, wis nafsi. Ya, wong bari wong kafir bega nafsi, ya kan? Lakum dinukum waliyadin kan? Bari wong kafir go. Islam bari kafir. Lakum dinukum waliya. Ya pamani kula sampean bari sesama Masa harapan gulat sih? Ya beli lucu kan ya?
Dikongkon bari wong kafir bae nafsi-nafsi, masa bari wong pada Tuhane, pada nabine, pada Al-Qur'ane kongkon gulat. Yaitu mudah-mudahan kita semuanya sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan, usia kita dipanjangkan oleh Allah sehat afiat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu memperbanyak amaliyah di bulan suci Ramadan, mendapatkan ampunannya, rahmatnya, dan dibebaskan kita semua dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kinki pengajian terakhir apa Mas Yana? Terakhir Bu ya. Iya maksudnya penutupan dari puasa. Iya. Iya, penutupan dikit ya. Ya. Engkau mudah-mudahan ketemu maning ya. Sehat afiat dawa umure. Mudah-mudahan ketemu maning sampean wis dadi wong sugih kabeh. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول من أو يكون سنانا لكن حبا في السرائر قد علم دي صفة ربنا وهدانا وإذ امتززنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبل أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي أن أخطأنا واسلك بنا في نهج ضوء المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين رضا درعانا واربط به في كل حال هب لنا وحبال من ودى ومن ولانا والمسلمين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وظالبا أوصانا والحاضرين والسعين في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة ضحى في بقاع الأرض واقمع من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واسن ختمنا عند الممات واصلح النكبانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما هر قدره الصبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين وإلى حضرة النبي الفاتحة.